Meski ada di ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi menyimpan banyak potensi wisata. Berkaca akan hal itu, Abdul Azwar Anas, selaku Bupati Banyuwangi, menggalakkan pariwisata di sana. Anas mengaku pariwisata di Banyuwangi bisa mendorong perubahan sikap masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi baru. Konsolidasi terkait dengan behavior, dengan perilaku rakyat. Rakyat ini biasanya kan keras sikapnya, dipidatoin segala susah, tapi begitu didorong dengan pariwisata, maka behavior dia akan berubah. Tukang beca nggak boleh lagi memberi harga yang salah, tukang copet nggak boleh lagi mencuri, karena kalau nggak tidak ada tingkat kunjungan ke daerah. Nah, behavior rakyat ini akan berubah, yang dulu marah akan senyum, karena kalau tidak senyum tidak ada orang datang lagi dan tidak ada orang bawa uang. Jadi behavior. Yang kedua adalah revitalisasi budaya. Nah, sumber dari yang kita jual adalah budaya. Budaya ini kemudian orang menjadi peduli kepada budaya, bukan semata-mata warisan nenek moyang, tapi mereka ini juga bisa menghasilkan benefit baru. Dengan tari mereka mendapatkan uang. Nah, yang ketiga adalah revitalisasi infrastruktur. Nah, dengan kita mendorong adanya pariwisata, ini jalan-jalan kita jadi bagus. Karena kalau jalan tidak bagus, tidak ada orang datang. Nah, maka revitalisasi. Nah, yang terakhir adalah yang keempat, sektor optimalisasi sektor alam. Orang tidak boleh lagi menebang pohon sembarangan, karena alam, lingkungan, hijau itu bisa menghadirkan wisata. Nah, jadi sebenarnya tema tourism development ini bukan semata-mata turisme menghadirkan orang, tetapi sebuah konsep pembangunan di daerah untuk mendorong 4 hal tadi. Nah, tentu baru efek berikutnya adalah ekonomi, karena begitu ini jalan maka ekonomi otomatis akan tumbuh. Nah, ketika ekonomi tumbuh, maka rakyat ini akan mendapatkan benefit baru. Nah, jadi pariwisata ini impact-nya langsung pada rakyat. Tidak ada orang datang nginep di musola, orang datang nginep di hotel, minimal di rumah saudaranya. Dan tidak ada orang berwisata puasa, mesti makan, dan itu mesti beli, nggak ada yang ngutang. Nah, dalam pengembangannya, Anas mengaku masih ada beberapa kendala, diantaranya adalah masih kurangnya sumber daya manusia. Selain itu, menurutnya pengelolaan pariwisata juga harus digarap secara betul. Bila salah pengelolaan, dikhawatirkan bisa menimbulkan masalah seperti diantaranya seks bebas. Hotel tidak cukup sekarang kekurangan hotel, dan sekarang mulai banyak investor hotel yang datang ke Banyuwangi. Tentu penyiapan SDM tidak secepat yang harapan. Ini kan masih proses SDM, perlu waktu, perlu pembinaan. Sekarang sudah ada sekolah jurusan manajemen bisnis pariwisata di Politeknik Negeri, tapi kan tidak bisa langsung kerja, kadang perlu penyesuaian, sehingga pengembangan SDM ini kadang percepatannya tidak secepat dengan tamu yang datang. Oleh karena itu SDM ini menjadi penting. Yang kedua adalah budaya bersih. Budaya bersih ini kan identik dengan pariwisata. Jangan harap kalau kotor, perilakunya kotor, wisatawan akan datang. Nah, maka ini menjadi bagian dari konsolidasi tourism development. Jadi tourism development tidak hanya dimaknai menjadi pengembangan turisme untuk menghadirkan orang, tapi ini bagian dari konsolidasi pemerintahan untuk membangun setidaknya 4 sektor tadi: behavior, revitalisasi budaya, konsolidasi infrastruktur, dan pembinaan alam. Nah, kalau alam dan yang tadinya selaras, maka humanisme itu akan tumbuh yang keliru. Nah, jadi sebenarnya tourism development ini sebuah konsep besar untuk mendorong agar humanisme, keselarasan alam, dan ekonomi akan tumbuh bersama-sama. Tentu memang tantangannya adalah kalau pariwisata ini tidak diatur dengan benar, efek negatifnya adalah free sex, puncak, batu raden, dan lain-lain. Itu bisa kita lihat. Karena itu maka polisi pengembangan pariwisata di Banyuwangi adalah harus berdasarkan budaya dan pengembangan lingkungan yang bermoral. Maka kita larang hotel melati di Banyuwangi, karena hotel melati itu tarifnya 20.000, isinya anak sekolah. Nah, sekarang kita larang di Banyuwangi harus hotel bintang 3. Boleh hotel murah tapi dormitory tourism, yang dia ini kamar-kamarnya banyak. Kira-kira gitu. Dari Jakarta, Fian Viratmaja melaporkan.